Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Baik, kami kelompok 4 akan menjelaskan beberapa kegiatan kami atau kegiatan usaha kami dalam penanaman padi, jagung, dan pisang. Yang pertama adalah masa penanaman padi. Padi biasanya memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan dari masa tanam sampai masa panen. Nah, teman-teman, ini adalah masa pembuatan benih padi. Benih yang siap ditanam biasanya berumur 3 minggu. Dan setelah 3 minggu, benih siap ditanam di lahan persawahan. Lanjut, ini adalah masa penanaman benih padi. Biasanya penanaman benih padi dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, dan bapak-bapak hanya membantu mereka atau membantu ibu-ibu mengantarkan benih padi yang sudah diikat atau sudah dibuntel kepada mereka. Supaya apa? Supaya ibu-ibu tidak perlu repot-repot mengambil benih tersebut. Dan lanjut, ini adalah masa perawatan padi. Padi tersebut biasanya berumur 2 bulan. Di sini kita perlu ekstra perawatan, penyemprotan hama wereng atau serangga lainnya, dan satu lagi adalah penstabilan air. Dan lanjut teman-teman, ini adalah masa panen padi. Di video tersebut terlihat atau memperlihatkan kegiatan kita dalam masa panen menggunakan mesin modern yang bernama combine. Biasanya di masa panen, padi tersebut di-packing ke karung atau ke sebuah karung yang berbobot maksimal 80 sampai 90 kg. Setelah di-packing di dalam karung tersebut, padi yang sudah dipanen akan diantarkan oleh motor trail atau motor manual ke pengepul. Baik, cukup itu saja beberapa kegiatan usaha kami dalam penanaman padi sampai pemanenan padi. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Kita lanjut ke masa penanaman jagung. Baik, kami kelompok 4 akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam penanaman jagung dari masa penanaman sampai masa panen. Biasanya nih teman-teman, jagung itu ke masa panen memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Oke? Baik, lanjut. Ini dia. Ini adalah masa penanaman bibit atau masa awal, masa paling pertama. Nah, penanaman ini biasanya dilakukan oleh banyak orang di zaman dahulu. Untuk sekarang, dengan berkembangnya zaman dan munculnya berbagai alat-alat, proses ini bisa dilakukan oleh satu orang saja. Efisiensi kan teman-teman? Nah, dan lanjut kita ke fase penyemprotan menggunakan fungisida. Nah, penyemprotan ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada daun-daun dan batang-batang pada tumbuhan jagung. Nah, biasanya hal ini dilakukan di hari ketujuh. Di hari ketujuh itu pohon jagung mungkin tingginya sekitar 10 sampai 20 cm. Masih pendek ya teman-teman. Nah, dan lanjut, ini adalah masa pemupukan fase 1 menggunakan urea. Nah, pemupukan ini dilakukan setelah penyemprotan fungisida atau hari ke-8 setelah hari ke-8 dari masa tanam. Nah, hal ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada tumbuhan jagung di batang dan di akar pohon. Baik, lanjut kita ke fase pemupukan urea, yaitu fase kedua. Nah, pemupukan memang dilakukan 2 kali ya teman-teman, dari masa panen dari masa pertumbuhan ke masa panen. Nah, biasanya pemupukan ini dilakukan di hari ke-35 sampai 45 ya. Berfungsi untuk menutrisi juga akar-akar dan memberikan nutrisi juga untuk batang-batang agar menghasilkan buah-buah jagung yang super-super. Dan lanjut, ini adalah masa panen. Di wilayah kami masih manual masa panen teman-teman ya, tidak menggunakan mesin, tapi dengan memotong dahan-dahan atau batang-batang jagung, kemudian disusun rapi sejalur dengan
penanaman jagung. Nah, setelah itu didiamkan 1 hari. Nah, setelah 1 hari barulah kita petik jagung tersebut satu persatu, kemudian di packing ke dalam karung. Nah, setelah kita packing, kemudian kita angkut menggunakan motor trail atau motor manual ya dalam bahasa kita. Dan setelah itu kita antar ke pengepul. Di pengepul didiamkan 1 hari lagi. Nah, setelah 1 hari di pengepul barulah digiling atau dipisahkan dari biji jagung dengan si bonggolnya. Nah, setelah itu dijual ke pabrik-pabrik selanjutnya. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Itu saja penjelasan beberapa kegiatan-kegiatan kelompok 4 dalam melakukan penanaman dan panen tumbuhan jagung. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fase penanaman sampai panen sebuah pisang. Jadi fase pertama itu kita pasti menyiapkan lahannya dulu, kita bersihkan dari lumpur dan gulma. Nah, baru setelah itu kita membuat lubang. Jadi setiap lubang nanti agak ada jaraknya ya supaya bibit pisangnya bertumbuh dengan baik. Biasanya bibit pisangnya ya sekitar 20 sampai 30 cm itu nanti yang kita tanam. Nah, setelah itu kita melakukan perawatan. Aslinya untuk perawatan pisang itu cukup gampang ya. Yang penting kita sering ngecek aja. Nah, untuk pemupukan juga jangan sampai kita terlalu dekat dengan batangnya supaya akarnya tidak rusak. Sama setelah itu kita selalu pantau, setelah pemupukan itu selalu pantau untuk dahan-dahannya. Biasanya penyakit itu kelihatan dari dahannya, misal udah layu atau apa kita langsung potong, kita bersihkan. Terus di sekitar batang nanti ada rumput atau gulma, nanti kita langsung bersihkan juga. Biasanya sekitar berapa bulan, 9 sampai 12 bulan lah untuk pisang ini. Pisangnya tergantung juga, kita tanam banyak pisang, ada pisang raja, ada kepok, dan lain-lainnya sebagainya. Nah, setelah pisangnya bertumbuh dalam masa panen, nanti biasanya udah besar buahnya. Nah, untuk proses panennya itu juga cukup harus berhati-hati. Jadi biasa kita potong pohonnya, nanti jangan langsung ditebas ya, tapi supaya dia turun pelan-pelan dan kita tangkap jika sudah dekat. Nah, setelah itu biasanya langsung ada pengepul. Biasanya juga itu proses panen itu biasanya langsung pengepul yang ambil. Nah, biasanya kalau untuk pisang raja gitu biasanya lebih mahal ya, bisa sampai 120.000. Nah, untuk proses fase-fase penanaman sampai panen pisang seperti itu teman-teman dan ibu. Terima kasih sebelumnya.